Sejarah dakwah Nabi Nuh alaihissalam tidak dapat dipisahkan dari kondisi umat manusia setelah generasi awal keturunan Nabi Adam. Pada masa-masa pertama, manusia masih berada di atas tauhid. Mereka mengenal Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan belum mengenal praktik kesyirikan. Perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia bermula dari sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Dalam masyarakat saat itu, terdapat tokoh-tokoh yang dikenal karena kesalehan dan ketekunan ibadah. Ketika mereka wafat, sebagian masyarakat merasa kehilangan figur panutan. Untuk mengenang mereka, dibuatlah patung-patung sebagai simbol pengingat. Pada tahap awal, patung tersebut tidak disembah. Ia hanya dianggap sarana mengenang dan memotivasi ibadah. Namun generasi berikutnya tidak lagi memahami konteks awal pembuatannya. Penghormatan berubah menjadi pengagungan, dan pengagungan berubah menjadi bentuk peribadatan. Nama-nama seperti Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uk, dan Nasr kemudian dikenal sebagai sesembahan. Al-Quran menyebutkan bahwa tokoh-tokoh ini dijadikan berhala yang dipertahankan oleh para pemuka kaum. Disinilah kesyirikan pertama kali muncul secara sistematis di tengah manusia. Ketika penyimpangan telah menjadi tradisi, Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Nuh. Pengutusannya menandai fase baru dalam sejarah manusia, fase dakwah menghadapi masyarakat yang telah terstruktur dalam kesesatan. Nabi Nuh bukan orang asing bagi kaumnya. Ia dikenal jujur dan memiliki kehidupan yang bersih. Namun justru karena ia berasal dari lingkungan yang sama, seruannya dianggap mengganggu tatanan keyakinan yang telah mapan. Tugas yang diembannya tidak ringan. Ia harus membongkar sistem keyakinan yang telah diwariskan lintas generasi dan mengembalikan masyarakat kepada tauhid murni. Inilah titik awal konflik antara dakwah dan tradisi yang menyimpang. Banjir besar yang kelak terjadi bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi dari penolakan panjang terhadap seruan tauhid yang dibawa Nabi Nuh. Setelah diutus, Nabi Nuh alaihissalam memulai dakwahnya dengan seruan yang tegas dan konsisten, menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Seruan ini bukan hanya perbaikan moral, tetapi koreksi mendasar terhadap sistem keyakinan yang telah mengakar. Al-Quran menyebutkan bahwa beliau tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Rentang waktu ini menunjukkan bahwa dakwah tersebut berlangsung lintas generasi. Mereka yang pertama kali mendengar seruannya wafat, lalu digantikan oleh anak-anak mereka, kemudian cucu-cucu mereka. Pesan yang disampaikan tetap sama, sementara penolakan terus berulang. Dalam surah Nuh dijelaskan bahwa beliau menggunakan berbagai pendekatan. Ia berdakwah secara terbuka di hadapan masyarakat. Ia juga mendatangi mereka secara pribadi. Ia menyeru pada malam hari dan siang hari. Metodenya beragam, menunjukkan kesungguhan dan kesabaran yang luar biasa. Isi dakwahnya tidak hanya peringatan, tetapi juga janji. Ia menyampaikan bahwa jika mereka memohon ampun dan kembali kepada Allah, niscaya akan diturunkan hujan yang lebat, diberikan tambahan harta dan keturunan, serta keberkahan dalam kehidupan. Seruan itu menyentuh aspek spiritual sekaligus kesejahteraan sosial. Namun respons yang diterima tidak berubah. Al-Quran menggambarkan bagaimana mereka menutup telinga ketika Nabi Nuh berbicara, menutup diri dengan pakaian mereka, dan bersikap sombong. Penolakan itu bukan karena kurangnya penjelasan, tetapi karena enggan meninggalkan tradisi dan simbol-simbol yang telah mereka agungkan. Para pemuka kaum berada di barisan terdepan dalam menentang dakwah tersebut. Mereka menegaskan agar masyarakat tidak meninggalkan sembahan mereka, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uk, dan Nasr. Berhala-berhala itu telah menjadi bagian dari identitas kolektif, sekaligus sarana mempertahankan pengaruh. Sebagian kecil masyarakat menerima dakwah Nabi Nuh. Mereka umumnya berasal dari kalangan lemah dan tidak memiliki kedudukan tinggi. Keadaan ini kemudian dijadikan alasan oleh para pembesar untuk meremehkan seruan tauhid. Mereka memandang rendah para pengikut tersebut dan menjadikannya bahan propaganda untuk menghalangi orang lain agar tidak beriman. Situasi ini berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Dakwah terus berjalan, penolakan terus terjadi, dan jumlah pengikut tidak bertambah signifikan. Pada titik tertentu, menjadi jelas bahwa mayoritas kaum telah menutup diri secara total. Penolakan terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam tidak berhenti pada sikap tidak menerima. Seiring waktu, ia berkembang menjadi perlawanan terbuka. Para pemuka kaum secara aktif memengaruhi masyarakat agar tetap bertahan dalam penyembahan berhala dan menolak seruan tauhid. Mereka menuduh Nabi Nuh sebagai orang yang sesat dan berada dalam kekeliruan yang nyata. Tuduhan itu bukan sekedar opini pribadi, tetapi dibangun sebagai narasi publik untuk melemahkan kredibilitasnya. Dalam banyak kisah para nabi, pola ini berulang. Ketika argumen tidak mampu dibantah, serangan diarahkan pada pribadi pembawa pesan. Selain itu, kaum elit menyatakan bahwa mereka tidak melihat keistimewaan apapun pada diri Nabi Nuh yang membuatnya layak diikuti. Mereka juga menyoroti para pengikutnya yang berasal dari kalangan sederhana. Bagi mereka, kebenaran diukur dari status sosial, bukan dari substansi ajaran. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan kurangnya bukti atau kejelasan risalah, melainkan kesombongan kolektif.
Ketika keyakinan telah menyatu dengan identitas dan kekuasaan, maka menerima kebenaran berarti mengakui kesalahan besar yang diwariskan turun-temurun. Di tengah tekanan itu, ujian Nabi Nuh tidak hanya datang dari luar. Al-Quran mengisyaratkan bahwa tidak semua anggota keluarganya berada di jalan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah tidak ditentukan oleh kedekatan nasab, tetapi oleh pilihan iman masing-masing individu. Setelah berabad-abad berdakwah dan melihat mayoritas kaumnya tetap dalam penolakan, Nabi Nuh memanjatkan doa kepada Allah. Doa tersebut bukan lahir dari keputusasaan sesaat, tetapi dari penilaian panjang terhadap kondisi umatnya. Ia menyampaikan bahwa jika mereka terus dibiarkan, mereka tidak akan melahirkan kecuali generasi yang tetap dalam kekafiran dan kedurhakaan. Doa itu menjadi titik balik. Sejak saat itu, Allah mewahyukan bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang beriman selain yang telah beriman. Dengan demikian, fase dakwah persuasif telah mencapai akhirnya dan sejarah memasuki tahap berikutnya, persiapan terhadap ketetapan yang akan datang. Setelah doa itu dipanjatkan dan keputusan Allah ditetapkan bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang beriman selain yang telah beriman, fase dakwah memasuki tahap akhir. Kepada Nabi Nuh alaihissalam diwahyukan sebuah perintah yang tidak biasa, membangun sebuah bahtera dengan petunjuk dan pengawasan Allah. Perintah ini turun di tengah lingkungan yang tidak mengenal tradisi pelayaran besar. Tidak ada tanda-tanda banjir besar yang sedang mendekat. Secara kasat mata, situasi tampak normal. Namun, wahyu telah memastikan bahwa azab akan datang. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal di bawah pengawasan Allah dan sesuai dengan wahyunya. Ini menunjukkan bahwa proyek tersebut bukan hasil inisiatif pribadi, melainkan bagian dari rencana ilahi yang terukur. Proses pembangunan berlangsung di hadapan kaumnya. Setiap kali para pemuka melewati tempat beliau bekerja, mereka mengejek dan merendahkan. Bagi mereka, membangun kapal di daratan adalah sesuatu yang absurd. Ejekan itu menjadi bentuk penegasan diri bahwa mereka merasa aman dari ancaman apapun. Nabi Nuh tidak membalas ejekan dengan emosi. Ia menyampaikan bahwa jika mereka menertawakan sekarang, maka akan tiba saatnya mereka mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan. Pernyataan ini bukan ancaman pribadi, melainkan penegasan terhadap ketetapan yang telah diwahyukan. Pada fase ini, batas antara orang beriman dan penolak semakin jelas. Mereka yang telah beriman tetap bersama Nabi Nuh meski jumlahnya sedikit. Tidak ada catatan tentang gelombang besar pertobatan massal menjelang turunnya azab. Garis pemisah telah ditetapkan sebelumnya. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, tanda-tanda mulai muncul. Al-Quran menyebutkan salah satu isyaratnya, memancarnya air dari Tan-Nur, yang dipahami sebagian mufasir sebagai sumber atau permukaan bumi tertentu. Peristiwa ini menandai dimulainya fase yang tidak dapat lagi dihentikan. Nabi Nuh diperintahkan membawa orang-orang beriman ke dalam bahtera, serta membawa pasangan dari berbagai jenis makhluk hidup. Ketetapan itu menunjukkan bahwa yang akan terjadi bukan sekedar hujan biasa, tetapi peristiwa besar yang menghapus sebuah generasi. Dengan selesainya pembangunan bahtera dan masuknya orang-orang beriman ke dalamnya, seluruh persiapan telah sempurna. Fase penantian berakhir, dan peristiwa yang akan mengubah sejarah manusia pun dimulai. Ketika tanda yang dijanjikan itu muncul, peristiwa bergerak dengan cepat. Air memancar dari bumi dan hujan turun dengan deras dari langit. Al-Quran menggambarkan terbukanya pintu-pintu langit dengan curahan air yang tercurah, sementara bumi memancarkan mata airnya. Dua sumber itu bertemu dalam satu ketetapan yang telah ditentukan. Bahtera yang dibangun atas wahyu mulai bergerak membawa orang-orang beriman. Jumlah mereka sedikit dibanding populasi keseluruhan kaum, tetapi merekalah yang dijanjikan keselamatan. Peristiwa ini bukan sekadar bencana alam, melainkan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan setelah penolakan panjang terhadap dakwah. Di tengah gelombang yang meninggi seperti gunung-gunung, terjadi satu momen yang sangat penting. Nabi Nuh melihat salah satu putranya berada terpisah dari rombongan orang beriman. Ia memanggilnya agar naik ke bahtera dan tidak bersama orang-orang kafir. Putranya menolak. Ia menyatakan akan mencari perlindungan ke tempat yang tinggi untuk menghindari air. Jawaban itu menunjukkan keyakinan pada sebab-sebab lahiriah semata, tanpa menyadari bahwa yang terjadi adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dihindari. Nabi Nuh menegaskan bahwa pada hari itu, tidak ada yang dapat melindungi dari ketetapan Allah kecuali yang dirahmatinya. Tidak lama setelah percakapan itu, gelombang memisahkan keduanya, dan sang putra termasuk dalam golongan yang tenggelam. Peristiwa ini memperlihatkan satu prinsip mendasar, hubungan keluarga tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai iman. Hidayah bersifat individual dan tidak diwariskan melalui nasab. Air terus meninggi hingga menenggelamkan kaum yang sebelumnya merasa aman dan mengejek ancaman azab. Struktur sosial yang mereka banggakan runtuh dalam waktu singkat. Berhala-berhala yang mereka pertahankan tidak mampu memberi pertolongan. Setelah ketetapan selesai, Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Air pun surut dan bahtera berlabuh di atas gunung Judi. Dengan berakhirnya banjir, berakhir pula satu generasi yang menolak tauhid. Setelah perintah Allah agar bumi menelan airnya dan langit menghentikan hujan, keadaan berangsur tenang.
air surut secara bertahap hingga bahtera berhenti di atas gunung Judi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dengan itu berakhir satu fase sejarah manusia. Orang-orang beriman turun dari bahtera dengan membawa pengalaman yang tidak pernah dialami generasi sebelumnya. Mereka bukan sekadar selamat dari bencana, tetapi menjadi saksi berakhirnya sebuah peradaban yang menolak tauhid. Kepada Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya disampaikan salam dan keberkahan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang mereka peroleh bukan semata-mata fisik, tetapi juga keberlanjutan misi keimanan. Dalam tradisi Islam, Nabi Nuh dikenal sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi dan sering disebut sebagai bapak kedua manusia. Penyebutan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa generasi setelah banjir berasal dari keturunannya dan orang-orang beriman yang bersamanya. Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa keturunannya dijadikan sebagai generasi yang melanjutkan kehidupan. Peristiwa ini menandai awal tatanan baru. Tidak ada lagi sistem kesyirikan lama yang diwariskan dari kaum sebelumnya. Namun sejarah menunjukkan bahwa penyimpangan bisa muncul kembali jika manusia kembali menjauh dari wahyu. Karena itu kisah ini bukan hanya catatan masa lalu, tetapi pola yang berulang dalam perjalanan umat manusia. Bagi Nabi Nuh sendiri, fase ini adalah penutup dari misi panjang yang telah dijalankannya selama berabad-abad. Ia telah menyampaikan risalah, bersabar atas penolakan dan menyaksikan terlaksananya ketetapan Allah. Tugas seorang Rasul adalah menyampaikan dengan jelas, hasil akhirnya berada dalam keputusan Allah. Kisah Nabi Nuh alaihi salam bukan sekadar catatan tentang banjir besar, tetapi rekam jejak panjang tentang perjuangan tauhid di tengah masyarakat yang menolak. Seluruh rangkaian peristiwa, dari awal penyimpangan, dakwah 950 tahun hingga tenggelamnya satu generasi berpusat pada satu isu utama, kemurnian penyembahan kepada Allah. Pelajaran pertama yang paling jelas adalah bahwa kesyirikan tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terang-terangan terhadap Tuhan. Ia bisa berawal dari pengagungan berlebihan terhadap manusia soleh, lalu berkembang menjadi praktik ibadah yang menyimpang. Sejarah kaum Nabi Nuh menunjukkan bahwa penyimpangan bertahap dapat berubah menjadi sistem keyakinan kolektif jika tidak diluruskan. Pelajaran kedua adalah tentang ukuran keberhasilan dakwah. Secara jumlah, pengikut Nabi Nuh sangat sedikit dibandingkan dengan masa dakwahnya yang sangat panjang. Namun dalam perspektif risalah, keberhasilan tidak diukur dari kuantitas pengikut, melainkan dari kesetiaan menyampaikan kebenaran secara utuh. Ia telah menunaikan amanah tanpa mengubah pesan demi penerimaan sosial. Pelajaran berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab individual dalam keimanan. Peristiwa tenggelamnya putra Nabi Nuh menegaskan bahwa hubungan keluarga tidak menggantikan pilihan iman. Kedekatan nasab tidak dapat menyelamatkan seseorang dari konsekuensi keyakinannya sendiri. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam ajaran tauhid. Kisah ini juga memperlihatkan bahwa azab tidak turun secara tiba-tiba tanpa peringatan. Sebelum banjir terjadi, telah ada dakwah panjang selama berabad-abad. Telah ada penjelasan, peringatan, dan kesempatan untuk kembali. Ketika azab akhirnya datang, ia merupakan bagian dari ketetapan setelah penolakan yang terus-menerus. Dalam ajaran Islam, Nabi Nuh termasuk Rasul Ulul Azmi, para rasul dengan keteguhan luar biasa dalam menghadapi ujian. Keteguhannya menjadi rujukan dalam memahami makna kesabaran strategis, bukan kesabaran pasif. Ia tetap aktif berdakwah, menggunakan berbagai pendekatan, dan tidak berhenti meski hasilnya tidak terlihat besar secara lahiriah. Dengan demikian, kisah Nabi Nuh membentuk pola penting dalam sejarah kenabian: penyimpangan, dakwah, penolakan, peringatan, lalu keputusan Allah. Pola ini berulang dalam berbagai periode sejarah manusia. Akhir dari kisah ini bukan hanya keselamatan sekelompok orang dan tenggelamnya yang lain, tetapi penegasan bahwa tauhid adalah fondasi peradaban. Ketika fondasi itu ditinggalkan, keruntuhan menjadi konsekuensi yang tak terelakkan.